Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, kita akan mulai renungan hari ini Jumat 27 Maret 2026. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau memberkati kami dan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini yang bisa menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, natsnya diambil dari Hagai 1 ayat 5-6. Saya akan membacakannya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Judul renungan kita hari ini, memprioritaskan Tuhan. Renungan hari ini adalah teguran Tuhan kepada umat-Nya karena mengabaikan pembangunan bait suci dan lebih mementingkan pembangunan rumah mereka sendiri. Kita bisa baca, saya akan baca ayat sebelumnya, Hagai 1 ayat 2-4, bagaimana bangsa Israel saat itu lebih mementingkan membangun rumahnya sendiri daripada membangun bait suci. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku ini tetap menjadi reruntuhan? Itu merupakan teguran Tuhan terhadap bangsa Israel, karena lebih mementingkan pembangunan rumah-rumah mereka sendiri dibanding bait suci Allah. Umat tidak mampu memprioritaskan apa yang Tuhan prioritaskan. Mereka sibuk dengan kepentingan sendiri dan mengabaikan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan menegur mereka dan menyuruh untuk introspeksi diri, untuk melihat bagaimana mereka menjalani hidup dan apakah mereka telah menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Tuhan mengingatkan, meskipun mereka bekerja keras, menabur banyak, hasil panen mereka sedikit. Mereka makan, tetapi tidak pernah kenyang. Mereka minum, tetapi tidak pernah puas. Mereka berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Mereka bekerja untuk upah, tetapi upah itu seolah-olah masuk ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Inilah akibat dari dosa mereka itu, yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada Tuhan. Panggilan pertobatan ini tidak hanya ditujukan kepada umat Yehuda kala itu, tetapi juga bagi kita saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita,
dan prioritas yang salah, Hagai memberikan pesan utama bahwa kita harus meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi pusat hidup kita, seperti kata Yesus di Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Renungan ini mengajarkan kita untuk selalu memeriksa prioritas kita dan memastikan bahwa kita menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengabaikan Tuhan, mengabaikan kehendak-Nya, kita akan mengalami kekosongan dan ketidakpuasan. Bahkan jika kita tampaknya berhasil dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Untuk menghindari semua itu, pastikan semua kerja keras kita adalah hal yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Tuhan harus menjadi pusat dalam kehidupan kami. Baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam pelayanan kami, baik itu dalam sekolah kami. Biarlah Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.